Kali ini kita akan coba melanjutkan materi tentang render. Nah, untuk alat yang akan kita gunakan untuk merender kali ini adalah programnya bernama V-Ray. Jadi kalau misalkan kalian sudah selesai menginstal V-Ray, maka dia akan otomatis muncul di bagian extension V-Ray. Kemudian kita bisa munculkan tools dari V-Ray dengan cara klik kanan di area ini, klik kanan, kemudian bisa diaktifkan V-Ray for SketchUp, V-Ray Lights, V-Ray Object, dan V-Ray Utilities. Nah, ini adalah masing-masing tools V-Ray yang sudah saya masukkan. Yang ini V-Ray for SketchUp. V-Ray for SketchUp V-Ray for SketchUp sendiri terbagi menjadi 4 buah bagian. Bagian yang pertama atau bisa kita sebut saja grup. Grup yang pertama ini berisikan aset editor. Jadi di bagian aset editor ini kita akan mengatur material, kita bisa mengatur cahaya, kita bisa mengatur kualitas dari gambar hasil render yang akan kita buat nanti. Kemudian di grup yang kedua ini berisikan render interaktif. Render ini untuk produk finalisasi yang sudah kita pastikan sudah selesai, sudah sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Kemudian render interaktif ini digunakan untuk kita bisa mengecek update perubahan pengaturan yang sudah kita buat. Jadi menggunakan render interaktif, jadi dia akan otomatis mengupdate perubahan yang sudah kita lakukan. Kemudian di grup yang ketiga ini ada viewport render. Kemudian di grup yang terakhir di sini ada frame buffer, batch render, cloud batch render, dan log camera orientation. Oke, ini saya skip aja dulu ya. Kemudian di tools yang berikutnya ada V-Ray Objects. Nah, V-Ray Objects ini berisikan salah satunya infinite plane. Jadi biasanya kan kalau di render itu dia belum mendefinisikan mana bagian bawah, mana bagian atas. Jadi kalau kita sudah menambahkan infinite plane, kita bisa menambahkan bagian bawah. Jadi kita akan membuat dasar dari bangunan tersebut itu memiliki dasarnya. Nah, dasarnya ini akan dibuat tidak terbatas. Karena biasanya kita hanya menambahkan satu buah objek lagi di bagian bawah, dan setelah dari objek tersebut maka akan hilang. Jadi kalau kita gunakan infinite plane ini, maka dia akan membuat dasar yang baru. Nah, ini ya, saya langsung masukkan aja infinite plane. Jadi dasarnya ini saya akan mulai dari titik yang ini. Nah, ini sudah jadi. Oke, kalau sudah boleh di spasi. Hanya saja ini dasarnya belum saya berikan material. Jadi akan saya coba berikan material yang grass. Oke, nanti kita cek ada tidak perubahannya. Kemudian V-Ray Utilities ini saya skip dulu ya, karena memang jarang digunakan. Yang berikutnya ada V-Ray Lights. Jadi V-Ray Lights ini mengatur cahaya atau sumber cahaya yang akan kita gunakan untuk produk rendering kita. Di sini ada berbagai macam jenis sumber cahaya. Yang pertama ini light gain. Light gain ini kita harus mendownload terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya rectangle light. Ini sumber cahayanya itu berbentuk rectangle. Kemudian sphere light berbentuk bola. Kemudian spotlight. Kemudian eyes light ini membutuhkan sumber cahaya dari luar. Kemudian omni light. Kemudian berikutnya dome light. Nanti akan kita coba satu-satu. Yang pertama kita akan masuk ke aset editor terlebih dahulu. Jadi tinggal klik sekali aja. Nah, ketika kita klik sekali dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tampilan yang muncul ini adalah, kalau kita lihat di sini ada material yang muncul di sini. Ini adalah material yang sudah kita gunakan atau sudah kita terapkan pada bangunan kita atau pada objek 3 dimensi yang sudah kita buat. Jadi tadi saya baru menambahkan satu material, yaitu material grass. Jadi dia sudah otomatis masuk di sini. Kemudian material yang di bawahnya ini bawaan dari SketchUp-nya ya, bisa berasal dari contoh manusia yang ada di sini. Kemudian di bagian lights,
Di sini juga bawaannya itu sudah berisikan sunlight. Kemudian geometrisnya tadi kita sudah menambahkan infinite plane. Teksturnya dia sudah berisikan environment sky. Jadi untuk materials, kalau kita cek di bagian atas, nah untuk mengaktifkan itu bisa kita klik di sini. Kalau dia berwarna biru artinya dia aktif. Nah ini adalah materialsnya, kemudian ini adalah lightnya, ini geometris, kemudian ini render elemennya ya, kemudian ini texture, kemudian ini setting. Nanti kita coba satu-satu, kita coba yang materials dulu. Nah untuk materials ini tadi yang sudah kita buat ya, infinite plane, dia sudah berisikan material grass. Nah ini kan agak sulit ya kita membayangkan hasilnya seperti apa, jadi bisa kita aktifkan render interaktif. Jadi sambil melakukan perubahan kita bisa melihat perubahan yang terjadi dari objek tersebut. Nah ini kalau kita lihat, ini saya bilang tadi infinite plane sudah kita ganti materialnya menjadi material grass. Misalkan saya ganti menjadi gravel ya, kita lihat aja nih perubahannya. Nah dia akan otomatis berubah juga ya. Ini saya kembalikan ke grass tadi materialnya. Belum kena ya, bentar. Kita klik grass dulu, kemudian kita klik yang di infinite plane-nya. Nah, oke. Ini sudah berubah material dasar dari objek 3 dimensinya. Ini juga yang tadi kita tambahkan gravel, dia akan otomatis masuk di material ini. Nah, selain material yang sudah ada di yang di default tray tadi ya, nah di V-Ray sendiri sudah menyediakan material bawaan. Hanya saja biasanya kalau baru pertama kali menginstal, kita akan diminta untuk mendownload terlebih dahulu, dan lumayan lama tadi ya downloadnya. Jadi ketika sudah selesai mendownload, dia akan muncul nih, ini ada tanda panah di sebelah kiri. Nah ini tinggal diklik aja. Nah dia sudah mengelompokkan jenis-jenis materialnya. Ada material bricks, kemudian ada material, ini ada banyak sekali materialnya ya, ada wood. Nah misalkan oh ya, material yang berasal dari V-Ray ini dia sudah berisikan dengan pengaturan refleksi dari masing-masing material tersebut, karena setiap material itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada sifat yang dia memantulkan cahaya, misalkan untuk material yang bersifat glossy. Ada juga material itu dia tidak memantulkan tapi dia menyerap cahaya. Nah, mungkin contohnya material yang doff ya. Kalau material yang mengkilat ini misalkan saya gunakan yang flooring laminate yang C. Nah ini akan saya terapkan di objek ini. Bentar. Apply to selection. Ini kita select dulu, apply to selection. Kita lihat perubahannya. Nah ini dia akan otomatis berubah. Kemudian di sini juga saya sudah tambahkan beberapa saya sudah tambahkan bentuk. Ini akan saya copy terlebih dahulu karena kita akan coba melihat perbedaan dari pengaturan materialnya. Nah misalkan material yang pertama saya akan tambahkan material aluminium. Apply to selection. Nah ini kelihatan ya perubahannya. Ini dia masih proses rendering, biasanya agak lama. Kemudian akan saya tambahkan misalkan konkrit, tapi konkritnya sama yang kalau yang flooring ini dia jadinya glossy ya. Ya misalnya ini ya, konkrit simple. Select dulu, klik kanan, kemudian apply to selection. Nah bisa kita lihat ya, dia akan otomatis berubah. Kemudian yang berikutnya bricks, saya gunakan yang ini. Saya klik dulu objeknya, klik kanan, apply to selection. Nah dia kan otomatis berubah ini. Nah ini kan kita hanya memilih material ya. Selanjutnya untuk melihat pengaturan dari masing-masing material, tadi kita klik tanda panah yang di sebelah kiri. Sekarang kita bisa klik yang di sebelah kanan untuk mengatur pengaturan dari masing-masing materialnya. Ini yang tadi saya pilih ground gravel. Nah ini tampilan materialnya. Ini yang
uh, grass yang dark green. Nah, kita bisa mengatur reflection dari materialnya. Atau kita coba lihat yang flooring yang tadi yang bawah. Nah, ini flooring yang bawah ini. Nah, ini warnanya, kemudian reflection glossiness ini untuk menambahkan efek glossy dari masing-masing materialnya. Kemudian refraction, nah index of refractionnya ini bisa kita atur. Kemudian nah ini sudah diaktifkan bump. Jadi bump ini untuk menimbulkan efek timbul dan tenggelam dari materialnya. Biasanya dengan penggunaan bump ini biasanya lebih berat sistem kerjanya. Kemudian ini konkret. Jadi kalau kalian menggunakan material yang sudah bawaan dari V-Ray, nggak perlu bingung lagi dengan pengaturan refleksi, refraction, opacity, bump, karena setiap material itu pengaturan nilai-nilainya itu angkanya itu beda-beda. Tapi kalau kita sudah gunakan material bawaan dari V-Ray, dia sudah bawaan, jadi kita nggak perlu ngubah lagi, kecuali kita gunakan material yang kita download dari luar atau material yang dari SketchUp. Maka kita perlu mengatur reflectionnya, refractionnya, apakah dia dengan efek glossy atau tidak. Nah, itu perlu diatur lagi. Oke. Selanjutnya di asset editor, tadi kita sudah fokus di material. Sekarang kita coba masuk ke lights, pengaturan dari cahaya. Nah, cahaya yang digunakan untuk tampilan saat ini itu adalah cahaya yang berasal dari sumber cahayanya itu dari sunlight. Nah, pengaturannya sama aja, kita bisa klik yang ada tanda panah yang di sebelah kanan ini. Nah, jadi panah yang di sebelah kanan ini berisikan pengaturan dari objek yang ada di bukan objek ya, item yang ada di sebelah, yang di bagian tengah ini ya. Jadi ada kanan, kiri, kemudian tengah. Biasanya kalau tidak diperlukan bisa di hide aja. Nah, sunlight, kemudian ini berisikan parameter custom orientationnya nggak saya rubah. Kemudian color intensity, ini kalau mau merubah warna dari cahayanya. Kemudian ini terang gelapnya ya. Nah, ini bisa dilihat perubahannya, dia akan otomatis update. Kemudian intensitas, ini sama kurang lebih sama. Size multiplier, ini bisa kita atur sampai dengan warna dari sumber cahaya yang kita inginkan. Sky, model dari sky-nya ini bisa kita pilih. Yang aktif saat ini adalah Hosek et al. Kemudian kita bisa pilih yang CIE, kemudian ada yang overcast, ada yang clear. Kemudian ini misalkan saya pilih yang clear aja ya. Saya pilih yang clear, kemudian nah bahkan turbidity-nya itu bisa kita atur apakah dia berwarna cerah atau tidak. Kemudian horizontal illumination-nya juga kita bisa atur. Ini tinggal digeser aja ya, diklik kemudian geser. Warna ozonnya juga bisa kita atur. Selanjutnya kita akan coba masuk di tampilan setting dari V-Ray-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak sekali setting yang bisa kita pilih. Kurang lebih ada 13 bagian. Di sisi sebelah kiri berisikan pengaturan untuk render, kamera, render output, animation, environment, material override, kemudian swarm. Kita coba cek yang di bagian render. Nah, di bagian render ini kita bisa memilih kualitas dari hasil render kita, apakah ingin kualitasnya tinggi atau tidak. Ini misalkan saya turunkan menjadi medium. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengaturan kamera. Ini bisa di hide dengan klik sekali lagi. Kemudian di pengaturan kameranya yang aktif di tampilan saya saat ini adalah standar. Kemudian exposure-nya ini saya aktifkan, exposure
value-nya ini kalau kita geser, nah ini bisa kita lihat ya perubahannya. Semakin ke kanan dia semakin cerah, dan semakin ke kiri dia semakin redup. Jadi saya gunakan angka 14, sekitar antar 13 sampai dengan 14. Selanjutnya, setelah mengatur kamera, kita bisa mengatur render output. Render output ini kalau kita aktifkan save frame, maka dia akan membatasi area yang akan muncul pada hasil render kita. Kemudian di bagian image, ukuran dari image-nya ini bisa kita pilih. Misalkan yang aktif sekarang 800 kali 450, atau kalau kita masukkan angka semakin tinggi maka akan semakin baik pula hasil dari renderingnya. Cuma resolusinya bagus, tapi proses rendernya akan lebih lama. Kemudian selanjutnya untuk animasi, ini untuk membuat animasi menggunakan V-Ray. Cuma saya tidak pernah menggunakan animasi V-Ray karena prosesnya lama dan cukup berat. Jadi saya biasanya menggunakan, kalau mau buat animasi saya gunakan Enscape. Kemudian selanjutnya ini nggak ada yang saya rubah ya, material override. Nah kalau material override ini saya aktifkan, maka dia akan merubah semua materialnya itu jadi nggak muncul. Kemudian nah sudah selesai di sisi sebelah kiri, kita lihat di sisi yang ada di sebelah kanan. Pengaturan yang ada di sebelah kanan saya akan buka di Global Illumination. Di GI ini kalau kita matikan, maka dia akan menjadi gelap karena cahaya dari matahari itu tidak akan masuk ke objek yang kita sudah buat. Nah kalau sudah selesai mengatur, ini kalian bisa lihat di materi yang sudah saya share untuk angka dari masing-masing settingnya ini. Nah kalau sudah selesai mengatur ininya ya, kualitas renderingnya, ini bisa kita simpan dan bisa kita gunakan lagi ketika kita akan melakukan proses rendering. Misalkan kalian sudah punya pengaturan untuk rendering eksterior, jadi bisa disimpan. Nanti kalau mau render eksterior bisa gunakan kembali tanpa harus mengulang pengaturan yang sama. Kemudian kalau dirasa sudah sesuai pengaturannya, ini bisa langsung kalian render. Nah cara rendering ini stop rendering ini karena kita tadi menggunakan render yang interaktif. Bentar ya, karena kita sedang menggunakan render yang interaktif untuk proses renderingnya. Ini saya close dulu. Nah yang ini, yang satunya yang render. Nah dia akan mulai proses rendering. Kemudian kalau misalkan sudah selesai proses renderingnya, ini bisa langsung kita simpan. Nah ini sudah ada ya keterangan finish, sudah selesai melakukan proses rendering. Ini bisa kita simpan. Kemudian kita, nah ini sudah selesai. Kemudian masih ada pengaturan lainnya yang bisa kita lihat. Yang berikutnya tadi sudah saya sampaikan sekilas, ada pengaturan untuk V-Ray lights atau cahaya yang bisa kita gunakan untuk tampilan dari objek yang kita inginkan. Nah jadi kita akan coba satu-satu rectangle light. Cara membuat rectangle light ini tinggal kita tentukan mau di sisi yang mana. Saya mulai dari atas, saya klik sekali, kemudian saya tentukan besaran dari sumber cahaya ini. Nah misalkan saya mau di sini aja. Kemudian ini saya coba buat dulu ya, nanti baru kita masuk ke pengaturan rendernya. Kemudian selanjutnya spare light ini saya mulai dari sini, kemudian saya tentukan besaran dari sumber cahayanya. Ini akan saya geser. Nah, sumber cahayanya saya buat di sini. Kemudian yang berikutnya spotlight. Spotlight ini biasanya kita letakkan di dekat dinding karena
biasanya cahayanya itu fokus ke satu sisi atau satu objek yang ingin dituju. Oke. Nah, selanjutnya ada sumber cahaya IS Light. Nah, IS Light ini dia membutuhkan file bawaan. Nanti akan saya share. Nah, ini jenis cahaya yang muncul dari masing-masing file IS tadi. Misalkan saya pilih aja ya nomor 27, open. Nah, selanjutnya kita tentukan di mana akan kita letakkan IS Light tadi. Ini misalkan di sini ya. Oke. Kemudian yang berikutnya Omni Light. Omni Light ini dapat digambarkan seperti gabungan sumber cahaya yang berasal dari rektangle dan sumber cahaya yang berasal dari spotlight. Jadi sumber cahaya ini biasanya digunakan untuk rendering interior, tapi kita coba saja. Nah, mungkin tidak terlalu berpengaruh ya untuk tampilan eksterior. Kemudian yang terakhir ini adalah dome light. Nah, dome light ini dapat menampilkan background, jadi kita bisa menambahkan. Kalau yang tadi yang kita lihat di interaktif, ini coba kita munculkan lagi ya, render interaktifnya. Nah, ini kan di backgroundnya itu kan kosong ya. Nah, backgroundnya itu kan kosong, jadi kita bisa menambahkan background menggunakan V-Ray lights yang dome. Atur dulu perletakan dari sumber cahaya yang dome, yang ini dome light. Ini saya letakkan aja di sini ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita kembalikan ke atas agar tidak mengganggu area menggambarnya. Jadi cahaya yang sudah kita tambahkan tadi itu akan otomatis muncul di lights. Ini bisa kita munculkan lagi interaktif rendernya agar kita bisa melihat perubahan yang terjadi. Nah, kita akan mulai dari yang pertama tadi, kita mencoba untuk membuat sumber cahaya menggunakan rectangle light di bagian atas ini ya, cahayanya yang ini. Nah, ini rectangle light, hasilnya seperti ini. Nah, ini warna dari di sisi sebelah kanan akan muncul parameternya. Warna yang digunakan dari material ini, cahaya ini, mau lampunya itu dia menggunakan cahaya berwarna apa. Kemudian ini kita bisa ganti. Kemudian intensitas dari cahayanya. Nah, ini ya tadi ini kita bisa ganti. Kemudian intensitas cahayanya apakah dia terang atau tidak. Ini bisa kita atur di sini. Kemudian ini pengaturan dari shape-nya ya, bentuknya apakah dia akan kita rubah bentuknya. Nih kalau kita lihat di sini perubahannya bisa terlihat ya. Kemudian di bagian bawah ada option. Nah, di bagian option ini ada pilihan untuk mengaktifkan atau tidak masing-masing itemnya. Nah, kalau kita mengaktifkan invisible, maka sumber cahaya dari rectangle light-nya tadi itu dia tidak akan muncul, tapi cahayanya dia tetap muncul. Nah, kadang untuk beberapa proses rendering interior saya gunakan pengaturan yang ini ya, invisible. Jadi saya hanya membutuhkan cahayanya aja, tapi sumber cahayanya nggak saya munculkan. Kemudian ini no decay ini digunakan apabila kita ingin sumber cahayanya itu tidak dipengaruhi oleh batasan dari objeknya sendiri. Kemudian shadow, ini efek shadownya ya. Kemudian double sided, apakah sumber cahaya itu hanya dari satu sisi atau dari kedua sisi. Nah, kalau kita lihat dari kedua sisi, maka di bagian atasnya dia juga akan muncul. Ini saya hilangkan dulu. Kemudian selanjutnya kita coba cek ini, bisa kita matikan dulu ya agar kita bisa lihat perbedaan masing-masing sumber cahayanya. Kemudian yang berikutnya pengaturan yang spare light. Spare light kurang lebih sama, ini untuk mengganti warna, kemudian intensitas warnanya, size-nya ini bisa diatur ke kanan atau ke kiri. Nah, invisible-nya ini saya buat saya aktifkan ya, invisible. Kemudian no decay-nya ini saya aktifkan agar cahayanya itu bisa keluar, bisa menyebar lebih luas, tidak hanya di sekeliling sumber cahayanya saja. Kemudian tinggal kita atur aja intensitas dari cahaya tersebut. Nah, ini kemudian ini kita bisa matikan dulu,
Kita coba lihat lagi sumber cahaya yang berikutnya, spotlight. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya karena dia kecil yang ada di sebelah sini. Kalau kita zoom, nah ini adalah spotlightnya. Sumber cahaya spotlight. Intensitas cahaya ini terang gelapnya. Nah, semakin ke kanan dia akan semakin terang. Kemudian cone angle ini besar dari cahayanya. Kemudian, nah ini besar kecil cahayanya ya, ini bisa diatur di sini. Shadow radiusnya juga bisa diatur. Nah, mungkin bisa ditambahkan beberapa spotlight agar bisa terlihat jelas cahayanya. Karena kalau cuma satu nggak terlalu kelihatan. Saya matikan dulu ya sumber cahayanya. Kemudian yang berikutnya IS light ini dia tadi saya letakkan di sini ya, ini kan. Nah ini dia nggak terlalu kelihatan. Bagian optionnya ini ya dia nggak terlalu kelihatan karena mungkin cahaya di luarnya itu lebih terang dibanding dengan sumber cahaya ini sendiri. Ini saya matikan aja dulu. Kemudian yang berikutnya ini omni light ini sama seperti yang saya sebutkan tadi itu ya, dia akan lebih bagus apabila kita gunakan untuk tampilan interior. Kemudian yang terakhir ini adalah dome light. Parametersnya di sini kita bisa mengatur color atau tekstur dari HDR. Nah, tekstur slotnya ini kita bisa tambahkan, misalkan saya punya format HDRI. Nah, di sini saya sudah download beberapa format HDRI. Ini bisa kalian download. Ada berbagai macam. HDRI ini tampilan background dari rendering kita nanti. Nah, ini saya sudah download beberapa. Ada tampilan kota sore, pantai, siang cerah, dan sore berawan. Misalkan saya gunakan yang siang cerah. Nah, format file HDRI yang ini yang akan kita masukkan, open. Nah, maka dia akan otomatis masuk ke dalam gambar kita. Cuma di sini itu gelap ya sepertinya ya. Ini saya matikan aja dulu ya untuk dome light-nya. Jadi saya munculkan kembali cahaya dari IS light, omni light, kemudian rectangle juga saya munculkan, sphere light, spotlight-nya juga saya aktifkan, sunlight, cahaya yang ada di luar. Jadi bisa dilihat bahwa di bagian dalam dari area ini dia juga akan menjadi terang dibanding dengan sebelumnya dia gelap. Kalau sudah selesai ini bisa di close asset editornya. Nah, setelah kita mengatur tampilannya misalkan seperti ini ya. Nah, kita bisa mulai, ini proses rendering interaktifnya masih aktif. Nah, ini sudah mati. Kita akan mulai proses render. Nah, ini proses renderingnya. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya spotlight yang tadi itu kecil, dia nggak terlalu kelihatan karena dia harusnya biasanya dengan sudut kemiringan. Misalkan sumber cahayanya di sini dibuat rotate ke satu dinding di sini, jadi untuk menuju ke satu titik. Nah, ini sudah selesai proses renderingnya, bisa langsung disimpan. Baik, sekian untuk materi V-Ray kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.